Jadi malam ini yang saya akan kupas bahwa Yesus Kristus hanya satu-satunya jalan kepada Bapa. Think about what man had. Coba pikirkan apa yang manusia itu miliki. Can you imagine Adam in the garden? Bisa dibayangkan bagaimana Adam sewaktu dia di taman Eden? There was God. Dia bersama dengan Allah. God was good. Allah itu baik. God was just. Allah itu adil. Very holy. Sangat kudus. Very good. Dia Allah yang baik. And there was man. Dan dia juga bersama dengan manusia. And he was happy. Dan dia sangat bersukacita. And he and God had intimacy. Dan Adam dan Allah memiliki hubungan intim. They walked together in the cool of the garden. Mereka berjalan bersama-sama di dalam taman tersebut yang indah. Can you imagine that? Dapatkah saudara bayangkan saat itu? But from the day he took that forbidden fruit and put it to his lips. Dan ketika saat dimana dia mengambil itu buah apel dan dia coba memakannya, that fellowship was broken. Persekutuan itu hancur. But think about it, God didn't change. Coba pikirkanlah bahwa Allah itu tidak pernah berubah. It was man that changed. Manusialah yang berubah. Now think with me here. Coba pikirkanlah siapa yang saya akan sampaikan. Man changed. Manusialah yang berubah. The intimacy was gone. Hubungan intim itu sudah retak. Man wasn't happy anymore. Manusia itu tidak bahagia lagi. Not in God. Karena dia sudah tidak dalam Tuhan. The bridge. You remember Brother Charles talked about a bridge. Ingat sewaktu Pak Charles bicara mengenai jembatan. Suddenly the bridge is gone. Tiba-tiba jembatan itu hancur, hilang. Can you imagine what man lost? Bisa dibayangkan bagaimana manusia itu lenyap? He lost fellowship with his maker. Ia hilang hubungan itu dengan Sang Pencipta. Man who is made in God's image. Manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Man who is made to worship God. Manusia yang diciptakan untuk menyembah kepada Allah. He lost the greatest thing that he had. Dia kehilangan semua yang terbaik apa yang Allah sudah ciptakan bagi manusia. He lost it. Ia hilangkan semuanya. The bridge was gone. Dan jembatan itu sudah tiada lagi. A great chasm now was between he and God. Seperti ada jarak yang tidak terlihat antara manusia dan dengan Allah. And you know, we as Christians, we feel that, right? Dan kita sebagai Kristen terkadang merasakan hal itu, bukan? We feel the loss. Kita merasakan kehilangan itu. Don't you feel that? Bukankah saudara merasakan hal itu? I do. Saya merasakan hal yang demikian. Even though we're Christians and we have communion, walaupun juga kita sebagai Kristen kita memiliki perkumpulan, don't you want to see God? Bukankah saudara ingin sekali berjumpa dengan Tuhan? Don't you long for that? Bukankah saudara rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Am I the only one? Apakah cuma saya sendiri yang rindu? Don't you want to behold the face of Jesus Christ? Amen. Kan saudara benar-benar rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus and commune with Him dan bersekutu dengannya? Can you imagine how it says in Zephaniah that maybe even we'll hear Him sing over His people? Seperti yang dikatakan dalam Zefania bahwa dia boleh bernyanyi kepada umatnya. Can you imagine what man lost when he lost fellowship with God? Bisa dibayangkan bagaimana manusia itu hilang hubungannya penyembah dengan Allah. Can you imagine what it would be like to set your eyes visibly on the person of God? Bisa dibayangkan bagaimana manusia itu hilang secara pandangannya dari hadapan Tuhan. To see the glory of God, untuk melihat kemuliaan Allah, to be able to walk at His side, untuk bisa berjalan bersama dengan Allah, to hear His voice, untuk mendengarkan suara Tuhan, and to look into His face, dan juga memandang wajahnya. When man sinned, he lost everything.
Ketika manusia itu berdosa, segala-galanya hilang. And then what we find is this. We find that Jesus Christ is the only way. Dan setelah itu kita temukan bahwa Yesus Kristus itulah hanya satu-satunya jalan. The only way back into that communion. Satu-satunya jalan di mana dia itu akan mengembalikan persekutuan itu. The only way to the Father. Satunya jalan kepada Bapa. Now think about that. What's a way? Coba pikir gini, apakah jalan itu? What's a way? Apa itu jalan? Sesuatu yang bisa menghubungkan. Something that we connect. Something that we connect. A way. Right. If you have a way, it means you're one place, but you need to get to another, right? Jadi jalan itu satu di sini supaya bisa hubungkan ke sebelah sana. Betul kan? And so what did Jesus say? There's no way to the Father except through me. Apa yang Yesus katakan? Tidak ada jalan selain kepada Bapa kecuali melalui aku. So the place we need to get to is the Father. Jadi tujuan utama kita untuk mencapai ke sana adalah kepada Bapa. And the place we are coming from Dari tempat di mana kita datang is a place that's away from the Father. Itulah tempat di mana berasal dari Allah Bapa. That's simple enough, right? Cukup sederhana kan? That's what a way is. Itulah jalan. But Jesus Christ is not just a way. Tapi Yesus Kristus bukanlah hanya sebuah jalan. He's the way. Tapi dialah jalan. There aren't many ways to God. Ada banyak jalan kepada Tuhan. Jesus Christ is absolutely unique. Yesus Kristus benar-benar pribadi yang unik sekali. And here's the reason why. Itulah alasannya kenapa. What was it that separated us from God? Apa yang menyebabkan kita berpisah daripada Allah Bapa? What separates us from God? Apa yang menyebabkan kita terpisah dari Bapa? What does the Bible tell us? Apa yang kita katakan? What is it? Sin. Sin. Sin is what caused him to hide his face from us. Dosa itulah yang menyembunyikan kita dari hadapan Tuhan. What one of the prophets says that? Apa ada salah satu nabi yang katakan hal itu? Yesaya 59. Yesaya 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kau dan Allahmu yaitu segala dosamu dan segala kejahatanmu. Ya, kalau nggak salah. Segala kesalahanmu seperti kain kotor juga. Di saya. Bukan enggak. Terus kayak gini. Keempat ya. So what do you think? Isaiah Jadi apa? Isaiah 59:2. Did you quote that text? Okay. See, that's what's so unique about Jesus Christ being the way. Because whatever way it is for us to get to the Father, it needs to be a way that deals with our sin. Itulah yang membuat Yesus itu begitu unik. Karena jalan hanya kepada Bapa, itulah karena ada dosa itu dia hubungkan. We need a way Kita butuh sebuah jalan that deals with our guilt. yang harus kita berperkara dengan kesalahan-kesalahan kita. So, Jadi sehingga I just want to say 3 things about that. saya hanya menyampaikan 3 hal mengenai hal ini. The first thing, if Jesus is the only way to the Father, Yang pertama adalah jika Yesus Kristus hanyalah satu jalan kepada Bapa, that absolutely demands a response from us. itu benar-benar suatu respon yang harus kita terima, harus kita lakukan. Right? If Jesus is the only way, Betul kan, kalau Yesus itu satu-satunya jalan, then we absolutely better know. jadi kita benar-benar harus tahu. We better know what that way is. Kita benar-benar harus mengenal jalan itu. We better know what it is to get on that way. Kita benar-benar harus mengenal bagaimana kita berjalan di jalan itu. How do we get in the way? Bagaimana caranya kita masuk di dalam jalan itu?
What do you think? Percaya. Believe? Percaya kepada Tuhan Yesus. Believe in Percaya dan Christ? menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Believe and receive as a Savior? Believe and receive as a Savior. Can you think with me about Matthew? Do you remember the account of Matthew? Bisa saya pikirkan juga ada di dalam Matius. Apa yang Matius ucapkan? If Jesus Christ is the only way, we better know about this way. Kalau Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan, kita benar-benar harus mengetahui jalan itu. Think about Matthew, tax collector Matthew. Coba kita perhatikan seorang pajak bernama Matius. Do you remember the account? Apa saudara tak ingat nggak mengenai hal itu? He was sitting at his tax desk. Dia berdiri di hadapan dengan meja kehutang dan pajak. Do you remember what happened? It was a very simple account. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu sesuatu hal yang paling sederhana. Jesus Christ came by and he said what? Yesus Kristus lewat dan dikatakan apa? What two words did he say? Apa dua kata yang disampaikan? Follow me. What do you think happened right then? Apa yang saudara pikirkan yang terjadi setelah itu? Matthew had his business. Matius sedang bekerja saat itu. He had his money. Dia memiliki uang. And there was Jesus. Dan di sana ada Tuhan Yesus di depan. What do you think happened right there? Apa yang kira-kira yang terjadi saat itu? Tinggalkan semua. Leave everything. He left everything. Dia meninggalkan semuanya. Why would somebody leave everything? Mengapa harus meninggalkan semuanya? Dia lebih membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat daripada uang. He needed Jesus more than he needed his money. He needed Jesus more than he needed his money. Exactly. Ya, itu hal itu benar. You know how we get in the way? Tahu nggak bagaimana caranya dia masuk dalam jalan itu? We see something in Jesus Christ that's more valuable, more precious to us than anything else we have. Karena kita melihat ada suatu hal yang luar biasa di dalam Kristus Yesus, lebih dari apa yang kita punya. Just like CD said, we believe. Seperti Sidi bilang tadi, kita percaya. Isn't that how we all got in the way? Bukankah hal itu satu-satunya secara jalan? We either read or we heard preached, and we saw something in Christ Itu kita dapatkan setelah kita baca atau dengar khotbah. that was more desirable than all we had. Itu sesuatu yang kita inginkan lebih dari apa yang kita punya. Isn't that the case? Bukankah itu hal yang terjadi? If Jesus Christ is the only way, Jika Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, it demands response from us. benar-benar membutuhkan respons, tanggung jawab dari kita, respon yang baik. But it demands something else too. It demands clarity. Tapi menuntut kita juga satu hal yang lain, yaitu kepastian. We need to be clear about this. Kita benar-benar paham dan pasti, yakin akan hal ini. That Jesus isn't just a way. Bahwa Yesus Kristus bukan hanya satu jalan, bukan hanya sebuah jalan. He's the only way. Dia hanya satu-satunya jalan. This is what we need to tell the world. Inilah yang harus kita sampaikan kepada dunia luar sana. That Jesus Christ accomplished something on the cross to provide the only way to the Father. Karena dialah sesatunya yang selalu membuka jalan hanya kepada arah Bapa. We need to be very clear Kita benar-benar harus jelas dalam hal ini. that if people don't go to the Father that way, there is no other way. Karena kalau tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, They will die in their sins. mereka akan mati oleh karena dosa. They will suffer eternal hell. Mereka akan mengalami kehidupan kekal, maut yang kekal. I remember my mother telling me. Saya teringat ketika mama saya katakan kepada saya, She told me that she believed as long as people were sincere
they would get to heaven no matter what they believed. Dikatakan pada saya, dia memang akan mau mempercayai bahwa dia akan mau pergi ke surga. Does the Bible teach us that sincerity is the way to God? Apakah di Alkitab katakan ketulusan itu hanya satu jalan kepada Bapa? Is sincerity the way to God? Apakah ketulusan saja itu meyakinkan untuk masuk kepada Bapa? Tidak. If I sincerely worship lizards, is God going to accept that? Jika saya benar-benar setia ya kepada cicak, apakah saya masuk dalam kepada Bapa? If I sincerely worship Allah, Jika saya benar-benar tulus menyembah Allah, if I sincerely worship Muhammad, jika saya tulus menyembah Muhammad, am I going to get to God? apakah saya akan datang kepada Bapa? Will God count that Apakah Bapa memperhitungkan hal ini and bring me to Himself? dan membawa saya diterima? That's what my mother taught me. Itu yang diajarkan, yang dikasih tahu mama saya. My mother taught me that Hindus, if they worship their gods, that in the end, if they were sincere, God would count that and save them. Ya, mama saya bilang juga kalau orang Hindu itu, kalau kita tulus, ya pada akhirnya kepada Tuhan, kita tuh diselamatkan. Is that right? Apa itu benar? No. Tidak benar. Salah. Are you sure? Apa yakin? Benar, salah. Kalau hanya ketulusan kita, kebaikan kita, menjamin kita untuk kita selamat. Kalau tanpa Yesus dalam hati. Sincerely, nah. Our sincerity doesn't save us apart from Jesus. Sincerity doesn't save us because sincerity isn't the way to God. Ya, karena ketulusan itu tidak menyelamatkan kita. Nobody goes to the Father except through Christ. Tidak akan seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus Yesus. Right after I was first saved, Setelah saya diselamatkan, I was telling one of my friends about how to be saved. saya katakan kepada salah satu teman saya bagaimana agar dia dapat diselamatkan. And another one of my friends was working in his backyard a little ways away. Dan juga ada beberapa teman saya bekerja di belakang rumah saya, jauh di sebelah sana. And he kept listening to us. Dan mendengarkan percakapan kami. And finally he said, "Well, isn't God merciful?" Dan akhirnya dia berkata, apakah Allah itu Allah yang mengampuni? And what he meant by that was this. Apa yang dimaksudkan itu adalah demikian. He meant, can't I live a bad life and then find God merciful at the end? Bisa nggak saya itu hidup di dalam keburukan saya dan pada akhirnya itu saya menemukan jalan kepada Bapa? Is trusting in God's mercy the way to God? Apakah mempercayai belas kasihan Allah itu adalah menjamin keselamatan pada Tuhan? What do you think? Apa yang sudah pikirkan? One more time. Is trusting in God's mercy the way to God? Apakah mempercayai belas kasihan Tuhan itu satu-satunya jalan kepada Tuhan? Mempercayai belas kasihan Allah. Not if you just trust God to be merciful for the sake of mercy. Bukan saja hanya kita mempercayai bahwa Dia Allah yang Maha Pengampun dan penuh belas kasihan. Only if we trust that He'll give us mercy through Jesus Christ. Cuman hanya melalui belas kasihan yang diberikan melalui Yesus Kristus. A lot of people hope that God's going to be merciful to them even though they don't bow down to Christ. Banyak yang diharapkan bahwa Allah itu memberikan pengampunan belas kasihan sehingga dia boleh menyembah kepada Tuhan. So we need to be clear. Jadi kita benar-benar harus jelas dalam hal ini. We need to tell people if they don't go to God by way of Jesus Christ, they will perish in their sins. Kita harus katakan kepada orang di luar sana kalau tidak hanya melalui Tuhan Yesus Kristus mereka akan binasa di dalam dosa.
But then the third thing I'd say about this truth is we need courage. Dan hal ketiga yang saya sampaikan itu mengenai kebanggaan ya. Jesus Christ is unique. Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat unik. He is supreme over all others. Dia menguasai di atas segala-galanya. He's supreme above all the other supposed gods and lords. Dia berkuasa di atas segala ilah dan Tuhan. He is absolutely unique. Dia benar-benar satu-satunya yang unik. And do you know why people get martyred? Dan kita tahu kenapa banyak orang mengalami musibah? People don't get martyred because they say Jesus is one way among many ways. Orang mengalami musibah karena bilang katanya dia itu mendapatkan satu jalan daripada jalan yang lain. Why do people get martyred? Mengapa orang itu mengalami musibah? Because they say what? Karena dia katakan apa? People get martyred when they say Jesus is the only way. Orang mengalami musibah karena dia katakan Yesus adalah satu jalan. When the state says Caesar is Lord and Christians say no, Jesus is Lord. Dikatakan bahwa Kristen atau bilang Yesus adalah Tuhan. Ya, bukan mengalami musibah tetapi dibunuh karena iman kepada Yesus, menjadi saksi dan dibunuh karena kesaksian Yesus. Martyr. Ya, betul. Okay, back up and repeat. They get killed not because Jesus is a way. Mereka dibunuh karena kesaksian Yesus, karena mereka bilang Yesus dia jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Ya. Boleh bilang Yesus salah satu jalan kepada Tuhan, tapi bilang Yesus adalah satu-satunya bisa menjadi martir, itu bikin orang marah. Lebih jelaskah? Ya. Okay, we got it. All straight? I think so. Do you know how it was in Rome? Saudara tahu apa yang terjadi di Roma? They said to the Roman citizens, Dikatakan kepada warga di Roma, offer your little bit of incense walaupun ada sedikit dosa, and say Caesar is Lord. dikatakan bahwa itulah Tuhan. And you can go worship Jesus. Dan kau bisa saja menyembah Yesus. But the Christian would say no. Tapi orang Kristen mengatakan tidak. Caesar is not Lord. Ilah itu bukanlah Tuhan. Jesus alone is Lord. Hanya Yesuslah Tuhan. That's why people die. Itulah mengapa banyak orang mati. It's when the government says Muhammad is the prophet of God. Ketika pemerintah mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, And Christians say no. orang Kristen katakan tidak. That is not true. Itulah tidak benar. Jesus is the prophet. Yesus adalah nabi. We need courage. Kita butuh kepatuhan, beranian. The reason we cannot tell the world that Jesus is one way among many ways is because Jesus said He is the only way. Salah satunya mengapa kita tuh tidak bisa berani berkata kepada dunia, itu karena Yesus ada satunya jalan. This is a message that I think Ini salah satu pesan yang saya pikir we need to be firm on, we need to be courageous with. kita benar-benar harus bisa berani. Many of you live here in a Muslim country, Banyak saudara tinggal sini di negara yang kebanyakan Islam. but our message needs to be clear. Tetapi pesan ini harus benar-benar jelas disampaikan. Jesus is the only way to the Father. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa. Well, there's some simple thoughts. Ada satu lagi pemikiran yang sederhana.